Kapten, ada apa? Setelah meninggalkan arena duel, Xiao Su merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya pada Xiao Chen tentang hal itu. Xiao Chen menjawab dengan tenang, aku akan memberitahumu saat kita kembali. Kapan kapal kita akan diperbaiki? Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, jawab Xiao Su. Setengah bulan? Xiao Chen memikirkannya sebelum berkata, kalau begitu, kita akan tinggal di sini selama setengah bulan. Kita juga harus memodifikasi kapal. Ada beberapa masalah yang menunggu kita. Ada satu pembudidaya inti primal utama tahap akhir dan dua pembudidaya inti primal utama tahap awal. Mereka tidak akan mudah untuk dihadapi. Pihak lain pasti akan datang untuk mencari masalah dengannya begitu dia meninggalkan aula bajak laut. Dia harus membuat beberapa persiapan. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Xiao Chen baru saja melangkah keluar dari ring duel, dan dia kebetulan bertemu dengan pihak lain. Jika Ling Yu dari Gunung Gua Hitam itu tidak berhenti untuk berbicara dengannya, Xiao Chen akan merindukan lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Namun, takdir terkadang berubah-ubah. Wang Feng, apakah Anda memiliki koneksi di aula bajak laut untuk memodifikasi kapal bajak laut? Bukan yang resmi, yang pribadi. Xiao Chen melihat dari balik bahunya ke arah Wang Feng, yang ada di belakangnya. Atas panggilan Xiao Chen, Wang Feng menjadi bersemangat dan berpikir, kali ini aku harus menangkap peluang dengan baik. Dia sudah tahu bahwa pemuda berpakaian putih ini jelas merupakan pelanggan besar. Selama dia melayani Xiao Chen dengan benar, dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menebus kesalahannya. Wang Feng dengan cepat tersenyum dan menjawab, ada. Sebenarnya, banyak orang dari faksi lain datang ke aliansi bajak laut untuk memodifikasi kapal mereka. Bagaimanapun, keterampilan aliansi bajak laut dalam memodifikasi kapal terkenal di seluruh dunia. Selama diagram formasi inti dan rahasia tertentu tidak bocor, aliansi bajak laut akan menutup satu mata. Beberapa pembuat kapal sebenarnya adalah pembuat kapal dari aliansi bajak laut, jadi mereka tahu di mana harus berhenti. Nilai apa yang diinginkan Tuan Muda Xiao? Xiao Chen berkata, bahkan ada nilai. Itu wajar. Bagaimana bisa tidak ada nilai? Setelah semua, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Selama Anda mampu membelinya, saya bahkan bisa memberi Anda pembuat kapal teratas dari aliansi bajak laut. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku ingin yang terbaik. Berapa biayanya? Wang Feng segera menunjukkan ekspresi pahit ketika mendengar itu. Sepertinya dia membual terlalu besar. Ini. Xiao Chen menyela, bicara saja. Setelah masalah selesai, selain spirit jades, saya juga bisa memberikan sumber jus kehidupan. Jika pihak lain tidak mempercayainya, Anda dapat menunjukkan ini kepada mereka. Petik 2. Wang Feng menerima botol giok. Namun, ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu kosong. Namun, aura sumber jus kehidupan yang tersisa di sana tidak salah lagi. Ini benar-benar sumber jus kehidupan. Ekspresi Wang Feng berubah liar saat jantungnya berdebar kencang. Dia berbisik, Tuan Muda Xiao, bisakah kamu mengeluarkan sumber jus kehidupan? Itu akan lebih meyakinkan seperti itu. Xiao Chen dengan tegas menolak. Itu tidak mungkin. Anda tahu karakter Anda sendiri. Namun, setelah masalah ini selesai, jika ditangani dengan baik, saya bisa memberi Anda setidaknya 2,5 kilogram sumber jus kehidupan murni. Petik 2. 2,5 kilogram sumber jus kehidupan. Wang Feng tak terkendali menelan ludahnya. Kemudian dia berkata, baiklah, ini adalah kesepakatan. Aku akan pergi dan melakukannya. Xiao Chen mengangguk puas. Pada saat yang sama, bantu saya menemukan beberapa pedagang yang dapat diandalkan. Aku punya beberapa barang untuk dijual. Sebelum ular Jiao pergi, ia memberi Xiao Chen banyak harta alam dari Gunung Yin yang mendalam, banyak di antaranya bisa dijual. Selanjutnya, dalam perjalanan ini, kedua elang baja dingin juga telah menangkap banyak mangsa. Bahan dari banyak binatang buas samudera sangat berharga. Xiao Chen bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuangnya. Wang Feng menerima daftar dari Xiao Chen dan melihatnya. Jantungnya berdebar bahkan lebih berat dari sebelumnya saat dia menjadi agak terganggu. Ini benar-benar jumlah yang besar. Jika dia menyelesaikan kesepakatan ini, biaya perantara saja akan menghasilkan banyak baginya. Hanya satu atau dua dari sekian banyak kekayaan alam yang sudah menyamai setengah dari kekayaannya. Saya jamin saya akan melakukan semua ini dengan sempurna. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Muda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wang Feng pergi dengan cepat. Saat ini, dia merasa sangat bersemangat, penuh dengan dorongan. Kapten,
Apakah orang ini bisa diandalkan? Saya pikir dia terlihat sangat licik, bukan orang yang sangat mengesankan. Xiao Su berkata dengan cemberut, dia mungkin berpikiran sempit dan benar-benar pengkhianat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia tahu batasannya dan mengerti betapa seriusnya ini. Dia sudah menakuti orang ini dengan masalah menara angin barat, menunjukkan kepada orang itu betapa luar biasanya dia. Wang Feng tidak akan berani memainkan trik apapun kecuali dia bosan hidup. Lebih penting lagi, Xiao Chen percaya bahwa manfaat yang dia janjikan akan menggoda pihak lain. Kemudian, Xiao Chen mengganti topik pembicaraan, menatap Xiao Su. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab untuk berhubungan dengan Wang Feng ini. Xiao Chen tidak perlu menangani masalah kecil ini sendiri. Itu akan membuang terlalu banyak waktu. Xiao Su tertawa dan berkata, jangan khawatir. Serahkan dia padaku. Saya sangat berpengalaman dalam berurusan dengan orang-orang seperti dia. Saya jamin dia tidak akan berani memainkan trik apapun. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan menatap Luonan dan Feier. Kakak Xiao Chen, instruksi apa yang kamu miliki? Fei petik terbalik bertanya dengan lembut sambil tersenyum lebar. Xiao Chen menjawab dengan serius, saya ingin Anda menyelidiki tanah yang diberkati Gunung Gua Hitam. Semakin detail informasinya, semakin baik. Pada saat yang sama, cari tahu rute terbaik ke Gunung Gua Hitam. Akan lebih baik jika ada formasi transportasi antar wilayah yang bisa kita gunakan. Petik 2. Baiklah, serahkan pada kakak senior dan aku. Gunung Gua Hitam adalah tujuan Xiao Chen berikutnya. Dia perlu membuat persiapan yang diperlukan. Pekerjaan persiapan dimulai dengan tertib. Kemudian, Xiao Chen menutup matanya sebagai mediasi di penginapan tempat dia tinggal. Dia telah menyaksikan aura tirani tanpa batas dan tak tertandingi dari Great Desolate Aeon setelah Ling Yu dan Jiang Xuan mengaktifkan garis keturunan mereka. Xiao Chen merasakan rasa bahaya di hatinya. Sekarang, dia tahu perbedaan antara dirinya dan orang-orang itu. Apakah dia mau mengakuinya atau tidak, dia tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan mereka berdua setelah mereka mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Paling-paling, itu akan menjadi pertempuran yang seimbang. Selain itu, peluang itu sudah memperhitungkan banyak kartu trufnya, energi dao besarnya, dan dia telah menggunakan sumber jus kehidupan untuk memperkuat tubuh fisiknya. Xiao Chen punya terlalu sedikit waktu. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan 20 tahun awalnya berkultivasi di tanah terlantar. Adapun orang-orang itu, mereka dibesarkan di tanah yang diberkati. Perbedaannya agak mencolok. Namun, Xiao Chen tidak menyerah pada keputusasaan. Jika dia bisa melewati rintangan yang merupakan alam inti primal setengah langkah dan mencapai kultivasi yang sama dengan keduanya, peluang kemenangannya akan mencapai 70%. Lebih penting lagi, kekuatan garis keturunan di tubuh Xiao Chen juga merupakan harta karun, lebih jauh lagi, itu bahkan lebih besar. Hanya saja dia tidak punya cara untuk mengaksesnya untuk saat ini. Saat ini, Xiao Chen sedang mengumpulkan akumulasi, kemudian, melonjak hanya masalah waktu. Pagi-pagi keesokan harinya, dengan Xiao Su yang membuat pengaturan, semua orang di pedang hitam menjadi sibuk lagi. Para kru bekerja sangat keras. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kapal mereka untuk dimodifikasi lagi setelah hanya beberapa bulan, menjadi lebih kuat. Kecuali ada berita penting, Xiao Su, Luonan, dan Feier tidak akan mengganggu Xiao Chen. Mereka bisa menangani sebagian besar masalah sendiri. 3 hari kemudian, akhirnya ada sesuatu yang Xiao Chen tidak punya pilihan selain menanganinya secara pribadi. Setelah memanfaatkan semua koneksinya, Wang Feng akhirnya mengundang ahli pembuat kapal dari lingkaran dalam aliansi bajak laut. Mereka yang disebut master di lingkaran dalam aliansi bajak laut dapat dianggap sebagai puncaknya. Pahlawan muda Xiao Chen, ini adalah Tuan Jin, yang merupakan anggota lingkaran dalam aliansi bajak laut. Standar pembuatan kapalnya berada di puncak di aula bajak laut ini. Bahkan tetua sekte peringkat 3 akan kesulitan untuk bertemu dengan Tuan Jin. Wang Feng memandang Xiao Chen sambil dengan penuh perhatian memperkenalkan seorang lelaki tua yang tampak biasa-biasa saja tidak jauh. Berhenti menjilati sepatu botku. Apakah Anda tuan dari orang ini? Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda benar-benar memiliki sumber jus kehidupan? Siapa yang akan membayangkan bahwa Tuan Jin tidak akan memberikan wajah apapun kepada Xiao Chen tetapi menanyainya dengan kasar saat dia menatap langsung ke arahnya. Xiao Chen menatap Wang Feng, dan Wang Feng mundur dengan bijaksana. Tidak ada terburu-buru. Datang dan lihat kapal saya dulu. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada kami tentang hal itu, kata Xiao Chen sopan, mempertahankan ekspresi tenang.
Apakah orang ini benar-benar master atau palsu? Dia harus menunjukkan beberapa kemampuannya terlebih dahulu. Xiao Chen tidak begitu bodoh untuk berbicara sembarangan tentang sumber jus kehidupan. Hehe, ketika Tuan Jin mendengar itu, dia malah tertawa. Sepertinya itu nyata. Anda sebenarnya mencoba untuk menguji saya sebagai gantinya. Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk melihatnya. Setelah Xiao Chen tiba di kapal bajak laut Black Cutlass, dia menyuruh semua kru untuk turun, lalu memimpin Master Jin untuk melihat kapal. Apa yang ada di bawah? Apakah Anda tidak akan membiarkan saya melihatnya? Petik 2. Master Jin menunjuk ke pintu masuk ke dek bawah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu. Formasi jiwa iblis abadi ada di bawah sana. Akan lebih baik untuk tidak mengeksposnya, jika memungkinkan. Selanjutnya, Xiao Chen tidak percaya bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk meningkatkan formasi jiwa iblis abadi. Tuan Jin tidak menganggap ini aneh. Setelah dia turun, dia berkata, hanya berdasarkan eksterior, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan seorang master yang tidak kalah dengan saya. Bahkan, dia mungkin lebih baik dariku. Xiao Chen tetap diam, tidak mengakui atau menyangkalnya, membiarkan pihak lain melanjutkan. Saya dapat mengatakan bahwa pembuat kapal asli membuat beberapa rencana cadangan, meninggalkan banyak ruang bagi kapal bajak laut ini untuk perbaikan. Sejujurnya, itu sia-sia bagimu untuk mengundangku ke sini untuk melakukan ini. Petik 2. Xiao Chen menganggap ini aneh. Dia bertanya, apa maksudmu? Master Jin menunjuk ke kapal dan berkata, orang yang awalnya memodifikasi ini sangat berpengalaman. Selama Anda memiliki sumber daya yang cukup dan mengikuti alur pemikirannya, meningkatkannya selangkah demi selangkah, itu sudah cukup. Tidak perlu sama sekali untuk berpikir lebih jauh. Apakah kamu mendapatkannya? Tidak peduli seberapa biasa pembuat kapal, mereka akan dapat melihat ini dengan mudah dan mencapai apa yang Anda inginkan. Biarkan aku berpikir. Saya seharusnya pernah mendengar tentang pembuat kapal yang memiliki keterampilan seperti itu. Siapa itu? Petik 2. Saat keduanya mengobrol, Tuan Jin benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Xiao Chen dengan cepat memotongnya, bertanya, maksudmu pembuat kapal asli sudah merencanakan perbaikan di masa depan dan memperbaiki semuanya. Benar, itu maksudku. Anda bisa mendapatkan pembuat kapal apapun, dan mereka hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya. Anda tidak membutuhkan saya untuk menangani masalah kecil ini. Petik 2. Xiao Chen tercengang. Hanya berdasarkan formasi jiwa iblis imemorial, dia tahu bahwa senior Gui memiliki asal-usul yang sangat baik, tetapi dia tidak mengira dia akan sehebat itu. Saat Xiao Chen merenung, Tuan Jin berbalik untuk pergi, tidak berniat untuk tetap tinggal. Xiao Chen dengan cepat maju dan menghentikan pihak lain. Tuan, terima kasih telah jujur kepada saya. Namun, saya masih ingin meminta Anda untuk membantu dengan modifikasi. Petik 2. Tuan Jin mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu yakin? Kapal Anda tidak memerlukan perubahan besar. Anda hanya perlu mengikuti alur pemikiran pembuat kapal asli. Jika Anda masih ingin saya melakukannya, saya tidak akan mengenakan biaya lebih sedikit. Waktuku sangat berharga. Harga tidak masalah. Xiao Chen tersenyum. Dia suka membuat kesepakatan dengan orang-orang jujur seperti pembuat kapal ini. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok yang diisi dengan sumber jus kehidupan perak. Tuan Jin membuka botol itu, dan matanya berbinar. Jelas, dia tidak menyangka sumber jus kehidupan ini begitu murni. Sungguh sumber jus kehidupan yang murni. Setidaknya kualitasnya lebih unggul. Petik 2. Awalnya, Master Jin berpikir bahwa itu akan menjadi sumber jus kehidupan biasa tetapi lebih murni, tanpa kotoran. Apa yang akan Tuan Jin pikirkan jika dia mengetahui bahwa Xiao Chen masih memiliki sumber jus kehidupan emas? Menekan pertanyaan di dalam hatinya, Tuan Jin tidak bertanya bagaimana Xiao Chen mendapatkan sumber jus kehidupan. Setelah berpikir sebentar, Master Jin menerima botol giok dan berkata, dengan botol sumber jus kehidupan ini, ada harapan bagi cucu saya untuk menembus kemacetan alam inti primal. Fisiknya akan ditingkatkan beberapa kali juga. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Saya akan membantu Anda menyiapkan materi yang Anda butuhkan untuk peningkatan dan memberi Anda diskon 50% untuk itu. Xiao Chen memberi hormat dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Jin. Tuan Jin tampak sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, ini bagus. Saya akan membantu Anda meningkatkan kapal menjadi 4 bintang. Kecepatan, pertahanan, atau serangan, arah mana yang ingin Anda fokuskan? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab, kecepatan dan pertahanan. Untuk saat ini, kekuatan ofensif tidak diperlukan.
Kegunaan utama kapal adalah perjalanan dan pertahanan melawan musuh. Setelah itu, keduanya mulai mendiskusikan detail lain-lain, seperti bahan apa yang digunakan dan pada skala apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak, formasi untuk peningkatan kecepatan yang eksplosif, dan sebagainya. Diskusi memperluas cakrawala Xiao Chen. Tak disangka, membangun kapal bajak laut ternyata begitu rumit. Dia bahkan belum pernah mendengar banyak masalah yang terlibat. Untungnya, Guru Jin dengan sabar menjelaskannya kepadanya, mengajarinya banyak hal. Aku akan pergi dulu dan membawa orang-orang besok. Tuan Jin pergi. Setelah dia pergi, Xiao Su hampir melompat kegirangan. Sebuah kapal bajak laut bintang 4. Xiao Su bahkan tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia bisa naik kapal bajak laut bintang 4. Seluruh kru juga sangat bersemangat. Lagi pula, di kota Matahari Ungu, kapal bajak laut bintang 3 dari kelompok bajak laut Golden Setting Sun telah menyebabkan keributan besar. Namun, pedang-pedang hitam hanya akan dimodifikasi menjadi bintang 4 dan tidak dibeli dari aliansi bajak laut. Itu akan terlihat agak biasa, dan orang biasa akan kesulitan membedakannya. Ini agak menjengkelkan, tapi cocok dengan karakter Xiao Chen. Saya akan menyerahkan detail selanjutnya kepada Anda. Apakah kita dapat menangani pelecehan kultivator Major Primal Core tahap akhir itu atau tidak akan tergantung pada kapal ini, kata Xiao Chen sambil menatap Xiao Su. Xiao Su menepuk dadanya dan tersenyum. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Oh, benar, teka-teki rune jimat dari spanduk perang darah merah akan segera diterjemahkan. Beritahu saya ketika hasilnya keluar. 3 hari kemudian, Feier datang ke kamar Xiao Chen dan melaporkan informasi tentang 3 tanah yang diberkati. Kakak Xiao Chen, aku hampir selesai dengan penyelidikan. Saya juga sudah menemukan rute ke sana. Petik 2. Kamu telah bekerja keras. Beritahu aku tentang itu. Benar, 3 tanah yang diberkati tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Mereka semua berada di pusat laut kuburan dan dihubungkan oleh wilayah laut. Mereka dijaga ketat. Mereka yang bukan murid sekte di dalamnya tidak bisa masuk. Energi spiritual di tanah yang diberkati 10 kali lebih padat daripada di luar mereka. Setiap tanah yang diberkati memiliki 20 sekte peringkat 3 dan beberapa sekte peringkat 4. Sekte peringkat 3 di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sekte peringkat 3 di luar. Singkatnya, tempat-tempat itu adalah tanah suci yang jauh. Orang luar hanya bisa melihat dari jauh. Setelah mendengar itu, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Memikirkan bahwa tanah yang diberkati tidak memberi orang luar kesempatan untuk masuk. Bagaimana Xiao Chen menghubungi Ye Zifeng seperti ini? Kakak Xiao Chen, mungkin Ling Yu punya cara. Feier berbisik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Orang itu terlalu sombong. Jika kita mencarinya, kita hanya akan dipermalukan. Mundur dulu. Saya akan memikirkan cara. Baiklah. Melihat Xiao Chen mengerutkan kening tetapi tidak dapat membantunya, Feier pergi dengan sedih. Xiao Chen bermain-main dengan kartu terukir dan melihat ke depan dengan kilatan bijaksana di matanya. Menara angin barat, Ding Yuan. Mungkin orang ini bisa membantunya masuk ke tanah yang diberkati. Dengan kartu terukir, Xiao Chen menerima perlakuan istimewa ketika dia memasuki menara angin barat lagi. Seorang pelayan cantik dengan sosok ramping membawanya ke lantai tertinggi menara. Di dalam ruang tamu terhormat, Ding Yuan perlahan menyeduh teh. Ketika dia melihat Xiao Chen tiba, dia tersenyum dan bertanya, kamu sudah memikirkannya matang-matang. Anda ingin pergi ke ring duel dan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Xiao Chen duduk dan menerima secangkir teh dari pihak lain. Kemudian, dia menyesap dan berkata, tehnya cukup enak. Jika saya mendapatkan kemenangan berturut-turut sebelum menderita satu kekalahan, kepala manajer Ding pasti akan lebih menyukainya. Ding Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu benar-benar mengerti banyak hal, tidak seperti 2 orang jenius dari tanah yang diberkati itu. Mereka sangat arogan sehingga hidung mereka hampir setinggi langit. Tidak peduli bagaimana saya menasihati mereka, mereka tidak mau mendengarkan. Bagaimana dengan ini, Anda mendapatkan 20 kemenangan berturut-turut, dan kemudian kami akan mengalahkan Anda dalam 21. Xiao Chen meletakkan cangkir teh dan menjawab dengan tenang, itu saran yang bagus. Namun, hari ini, saya datang kepada Anda karena saya punya masalah lain untuk didiskusikan. Petik 2. Ketika Ding Yuan mendengar ini, senyumnya menghilang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya tertarik pada bisnis, tidak ada yang lain. Mari kita minum teh saja. Anggap itu sebagai permintaan maafku padamu untuk hari itu. Aku mencarimu untuk berbisnis. Oh, bisnis apa? Ding Yuan bertanya dengan santai, sedikit tertarik.
Xiao Chen berkata, kamu mengirimku ke Gunung Gua Hitam, dan aku memberimu upah yang cukup. Apakah Anda tertarik dengan bisnis ini? Ding Yuan tersenyum dan membalas, kalau begitu, mari kita minum teh saja. Saya tidak begitu mampu. Anda melebih-lebihkan saya. Petik 2. Saya tahu bahwa Anda tidak mampu, tetapi Anda harus tahu orang-orang yang mampu, kata Xiao Chen dengan penekanan berat pada setiap kata, dengan tenang menganalisis. Dengan kekuatan dan kedudukanmu, kamu sudah berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Ekspresi Ding Yuan berubah serius. Dia memandang Xiao Chen dan berkata, sepertinya kamu serius. Aku tahu orang-orang seperti itu, tapi maaf, aku tidak bisa mempercayaimu. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar saya tidak dapat membantu Anda. Percaya, ini masalah besar. Jika Xiao Chen melakukan sesuatu yang tidak sopan di tanah yang diberkati, Ding Yuan akan terlibat. Itu pasti akan menyebabkan kematian. Tidak peduli seberapa besar bisnisnya, itu tidak sepenting nyawa seseorang. Karena pihak lain tidak dapat mempercayai Xiao Chen, tidak peduli bagaimana Xiao Chen menjelaskan, pihak lain tidak akan mempercayainya. Masalah kepercayaan memang agak tidak bisa diselesaikan. Tepat ketika Xiao Chen merasa bahwa ini adalah jalan buntu, dia melihat seutas tasbih Buddha di tangan kanan Ding Yuan. Tasbih Buddha cendana merah kecil sangat halus, bersinar dengan cahaya spiritual. Di bawah penerangan lentera, tasbih Buddha memantulkan cahaya redup yang membuatnya berkilau dan terlihat cerah. Xiao Chen merasa bersemangat. Setelah waktu yang lama, tasbih kayu Buddha akan berubah menjadi ungu kemudian hitam. Gelap ini tidak dapat dihindari kecuali pemiliknya benar-benar memiliki hati untuk Buddha. Orang-orang seperti itu akan membolak-balik tali tasbih Buddha dalam meditasi setiap hari, membersihkannya setiap hari. Ini memungkinkan tasbih Buddha untuk mempertahankan kilaunya, membuatnya bersinar di mata, bebas dari kotoran. Xiao Chen mengungkapkan senyum. Sekarang, dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah kepercayaan. Xiao Chen mencicipi teh dan meletakkan cangkir tehnya. Kemudian, dia memandang Ding Yuan dan bertanya, apakah kepala manajer Ding dari Sekte Buddhis? Aku tidak bisa dianggap begitu. Saya menghabiskan masa muda saya di Sekte Buddhis. Saya telah meninggalkan ordo monastik dan kembali ke kehidupan sekuler. Sekarang, saya hanya seorang pengusaha. Nada bicara Ding Yuan tetap tenang, tidak menunjukkan banyak fluktuasi. Namun, Xiao Chen tidak peduli tentang itu. Bagi seseorang untuk mencapai rilem inti primal utama tahap akhir dalam Sekte Buddhis, seseorang harus hidup untuk waktu yang lama dan memiliki kemampuan pemahaman yang tinggi. Tidak sembarang orang bisa mencapai tahap akhir Major Primal Core Realm. Xiao Chen berkata, meskipun Anda telah kembali ke kehidupan sekuler, saya percaya bahwa kepala manajer Ding masih memiliki Buddha di dalam hati Anda. Hatimu untuk Buddha tidak pernah berubah. Sebuah cahaya melintas di mata Ding Yuan. Dia tersenyum tanpa menunjukkan emosi apapun. Bagaimana Anda bisa yakin? Rantai tasbih Buddha di tangan manajer utama Ding. Jika hati Anda untuk Buddha tidak teguh, bagaimana Anda bisa membolak-baliknya setiap hari dan membersihkannya dari debu dan kotoran? Keterampilan observasimu cukup bagus. Itu adalah kebiasaan yang terbentuk ketika saya masih muda, membolak-balik tasbih Buddha setiap malam. Saya tidak dapat mengubahnya. Namun, apa yang ingin Anda ungkapkan dengan menceritakan semua ini kepada saya? Tidak perlu bertele-tele, hanya berbicara terus terang. Petik 2. Ding Yuan juga meletakkan cangkir tehnya dan menatap Xiao Chen, melakukan isyarat undangan. Xiao Chen berkata dengan serius, masalah kepercayaan yang disebutkan kepala manajer Ding memang sulit. Kita baru bertemu 2 kali, dan tidak ada alasan bagimu untuk mempercayaiku. Ding Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Mustahil bagi saya untuk mengambil risiko untuk seseorang yang baru saya temui beberapa kali. Jika kamu pergi ke tanah yang diberkati dan mencuri manual rahasia atau melakukan sesuatu yang tidak sopan, aku juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Kalau begitu, sekarang, saya akan memberitahu kepala manajer Ding bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Xiao Chen melepas liontin Buddha di dadanya. Kemudian, dengan pikiran, tanda teratai hitam di dadanya muncul. Banyak bunga teratai hitam membentuk tanda Buddha yang rumit. Ekspresi Ding Yuan sedikit berubah saat dia bergumam, tanda suci teratai hitam gereja teratai hitam. Saat tanda teratai hitam muncul, Xiao Chen membuatnya menghilang, memasang kembali liontin Buddha dan menekannya lagi. Sepertinya Chief Manager Ding mengenali tanda ini. Kecurigaan muncul di mata Ding Yuan saat dia menatap Xiao Chen dengan serius. Tentu saja, aku mengenali tanda suci teratai hitam. Mereka yang tercetak dengan tanda teratai hitam benar-benar tidak bisa lepas dari pengejaran gereja teratai hitam. Namun, mengapa kamu dikejar oleh gereja teratai hitam?
Siapa yang telah kamu sakiti? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu bagimu untuk repot tentang itu. Saya ingin memasuki tanah yang diberkati karena saya memiliki senior di sana yang dapat melindungi saya, untuk membantu saya melarikan diri dari pengejaran gereja teratai hitam. Dengan tanda lotus hitam ini, Chief Manager Ding seharusnya bisa mempercayaiku sekarang, kan? Saya pasti tidak akan melakukan apapun yang akan melibatkan kepala manajer Ding. Mata Ding Yuan berbinar saat dia berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Namun, Anda harus memberitahu saya apa yang dapat Anda bayarkan kepada saya. Petik 2. Apa yang bisa diberikan Xiao Chen? Xiao Chen pasti tidak bisa memberikan sumber jus kehidupan emas. Itu godaan yang terlalu besar. Pihak lain pasti akan mengambil risiko membunuhnya dan menggeledahnya untuk merampoknya. Setelah ditandai oleh pria tua berpakaian abu-abu Major Primal Core tahap akhir, Xiao Chen juga tidak ingin ditandai oleh Ding Yuan ini. Namun, sumber jus kehidupan perak tampaknya tidak cukup untuk menarik minat pihak lain. Jika Anda ingin menarik minat saya, Anda harus mengambil 1 juta giok roh kelas medial atau harta alam yang setara atau alat mendalam, tambah Ding Yuan tanpa tergesa-gesa, menunjukkan makannya yang besar. Secara keseluruhan, kekayaan Xiao Chen saat ini adalah sekitar 1 juta giok roh kelas medial. Bagaimana dia bisa memberikan semuanya kepada Ding Yuan? Untungnya, dia telah membuat rencana sejak lama. Dia berkata, aku akan memberimu janji. Hahaha, apa lelucon? Apa yang bisa saya lakukan dengan janji Anda? Saat Ding Yuan mengatakan itu, Xiao Chen melepaskan cahaya keemasan dari matanya. The Great Desolate Divine Eyes langsung muncul. Suara mendesing. Rasa takut yang mendalam muncul di benak Ding Yuan, memberikan tekanan besar padanya. Ledakan. Tali tasbih Buddha memancarkan cahaya yang cemerlang. Pada saat genting, dinding cahaya yang ditutupi tulisan suci muncul, menyembunyikan Ding Yuan dari penglihatan Xiao Chen. Ding Yuan mendorong dengan lembut, dan tubuhnya, serta kursi yang dia duduki, mundur beberapa meter, membuat jarak antara dirinya dan Xiao Chen. Sekarang, tasbih Buddha yang ada di tangan Ding Yuan menutupi telapak tangannya saat dia membolak-baliknya, perlahan-lahan menggerakkan tasbih satu persatu dengan ibu jarinya. Tubuh Ding Yuan mengeluarkan lapisan Buddhist Might, membungkus seluruh ruangan dengan itu. Setelah beberapa saat, dinding cahaya menghilang, begitu pula mata dewa hebat Xiao Chen. Namun, Ding Yuan masih menjaga jarak dari Xiao Chen, tidak lagi sedekat sebelumnya. Sebelumnya, dia merasa hidupnya dalam bahaya. Bahkan jika garis keturunan Great Desolate pihak lain bukan dari 100 teratas, itu tidak jauh dari itu. Kalau tidak, pihak lain tidak bisa melepaskan mata surgawi Desolate yang begitu tajam. Ding Yuan hampir kehilangan ketenangannya. Aku benar-benar salah menilaimu. Manakah dari garis keturunan Great Desolate yang Anda miliki? Dia bertanya. Saat ini, perlombaan naga hanya memiliki 6 garis keturunan yang tersisa. Garis keturunan Azure Dragon sudah lama punah. Oleh karena itu, Ding Yuan tidak dapat mengidentifikasi garis keturunan Xiao Chen. Kelihatannya seperti garis keturunan ras naga, tetapi tidak satu pun dari 6 garis keturunan ras naga yang cocok dengannya. Xiao Chen menjawab dengan tenang, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Maaf tentang itu, Kepala Manajer Ding. Petik 2. Ding Yuan tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia tersenyum. Itu benar. Ini adalah rahasia Anda, saya tidak akan meminta terlalu banyak. Baiklah, aku akan menerima janjimu. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Dengan membuka mata Agung Desolate Divine dan menunjukkan garis keturunan Azure Dragon-nya, Xiao Chen membuktikan nilai dan potensinya. Ding Yuan mempertimbangkan sejenak dan menerima tawaran Xiao Chen. Jika Xiao Chen jatuh di masa depan, tawaran ini tidak akan berarti apa-apa. Namun, jika dia menjadi pembangkit tenaga listrik Cloud Sea, atau eksistensi yang lebih tinggi lagi, nilai dari janji ini tidak akan terukur. Sudah menjadi sifat pengusaha untuk mengambil risiko, mereka suka berjudi. Ding Yuan juga sama. Tanpa ragu, dia setuju. Kembalilah dulu dan tunggu kabarku. Setelah saya terhubung dengan kontak saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Petik 2. Xiao Chen berdiri dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak. Ini pertama kalinya aku mengunjungimu, jadi ini hadiah kecil dariku. Dia meletakkan botol giok yang diisi dengan sumber jus kehidupan perak sebelum memberi hormat dan pergi. Begitu Xiao Chen pergi, Ding Yuan membuka botol itu dan melihat isinya. Kemudian, dia mengungkapkan senyum. Sekarang, dia bahkan lebih percaya diri dengan masa depan Xiao Chen. Keraguan terakhir di hati Ding Yuan tidak ada lagi.
Pria, hubungi Penatua Liu dari Sekte Cloud yang mendalam. Ding Yuan segera mengambil tindakan. Pada hari-hari berikutnya, persiapan semua orang berlanjut secara metodis. Perbaikan dan peningkatan Black Cutlass hampir selesai. Ketika Luonan dan Feier mengetahui bahwa mereka tidak perlu khawatir tidak dapat memasuki tanah yang diberkati, mereka mulai mengerjakan potensi masalah yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan, mempersiapkannya. Di bawah arahan Master Jin, Xiao Su memimpin krunya dan membantu meningkatkan kapal bajak laut Black Cutlass. Tanpa harus khawatir tentang segala macam masalah kecil, Xiao Chen terus menguatkan kultivasinya. Saat dia berusaha mencerna berbagai manfaat yang dibawa oleh sumber jus kehidupan, dia samar-samar merasakan hambatan ke alam inti primal. Di dalam dantian Xiao Chen, energi esensi yang dan energi esensi yin bercampur dengan energi esensi sejati miliknya, membentuk diagram Taiji yang sempurna. Diagram Taiji yang hidup dan hidup itu seperti lukisan tinta puitis, membawa energi yang luar biasa mengamuk dan mengerikan dari energi Baleful Yin yang berusia 10.000 tahun dan pil yang surgawi ke dalam keseimbangan yang tidak dapat dipecahkan. Masalah meledak, yang dimiliki murid-murid yang mengkonsumsi pil yang surgawi di masa lalu, pasti tidak akan terjadi padanya. Keseimbangan energi Yin dan Yang dalam tubuh Xiao Chen bahkan lebih sempurna daripada para pembudidaya inti primal. Tidak perlu khawatir tentang ketidakseimbangan Yin Yang menyebabkan energinya berubah kacau dan meledak. Lebih penting lagi, tubuh fisik Xiao Chen telah melalui banyak putaran pembersihan oleh sumber jus kehidupan. Fisiknya sudah sekuat Mayor Primal Core Venerates. Bahkan jika dia meledak secara kebetulan, seluruh tubuhnya tidak akan patah. Dia tidak akan mati di tempat, paling buruk, dia hanya akan pingsan, terluka parah. Dalam sekejap mata, Xiao Chen sudah tinggal di aula bajak laut ini selama 1 bulan. Upgrade Black Cutlass telah selesai. Setelah berterima kasih kepada Guru Jin, dia meminta saudara-saudara yang telah sibuk selama ini untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian, Xiao Chen pergi ke dek bawah paling misterius dari pedang-pedang hitam sendirian. Sebuah pelat formasi aneh melayang di tengah formasi jiwa iblis imemorial yang sangat jahat dan jahat. Sekarang, orang akan menemukan bahwa Yazi Beast, binatang buas Great Desolate Aeon, yang diukir di bagian depan memiliki 1,5 mutiara di lehernya yang menyala. Kesulitan menyalakan mutiara lebih besar dari yang diharapkan Xiao Chen. Elang baja dingin memberinya makan dengan darah binatang buas setiap hari dan masih kesulitan memuaskan makannya. Lebih penting lagi, jiwa iblis binatang Yazi menjadi lebih pemilih. Setelah 1 mutiara menyala, binatang buas minor primal core hampir tidak berpengaruh lagi. Sekarang binatang buas inti primal kecil tidak lagi memiliki efek apapun, hanya binatang buas inti primal utama yang dapat berkontribusi untuk menerangi mutiara. Xiao Chen tidak takut bertemu dengan pria tua berpakaian abu-abu setelah meninggalkan aula bajak laut, tetapi dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Dia perlu memastikan bahwa semuanya berada dalam kendalinya. Xiao Chen mengeluarkan pisau kecil dan memotong telapak tangannya. Setetes darah perlahan jatuh ke arah formasi di bawah. Sebelum darah mendarat di formasi, seluruh formasi jiwa iblis imemorial bergejolak dengan gelisah, bersinar dengan lampu merah, terlihat sangat menyeramkan. Dalam kabut darah yang memenuhi udara, jiwa iblis binatang Yazi ilusi tersenyum sinis saat menyaksikan darah jatuh. Tatapan jahat melintas di matanya. Celepuk. Ketika setetes darah itu mendarat di formasi jiwa iblis abadi, seluruh ruang dipenuhi dengan cahaya merah yang intens. Raungan bersemangat datang dari formasi, melolong aneh tanpa akhir. Setelah meninggalkan menara angin barat, Xiao Chen mengumpulkan kru pedang hitam. Besok, kita akan meninggalkan balai bajak laut. Ini hanya pit stop dalam perjalanannya ke tanah yang diberkati. Dia seharusnya sudah pergi sejak lama. Sekarang semuanya sudah siap, setelah mendapatkan surat rekomendasi yang paling penting, saatnya untuk pergi. Bagus. Saya sudah tidak sabar menunggu ini. Kapten, kemana? Salah satu dari 3 tanah terberkati di Laut Kuburan, Gunung Gua Hitam. Feier berkata, jika kita pergi besok, bukankah itu berarti kita akan pergi bersama dengan 2 talenta luar biasa dari tanah yang diberkati itu? Ling Yu dan Jiang Xuan telah bertarung dalam 7 pertarungan, masing-masing pertarungan berakhir imbang. Setiap pertempuran sangat seru, menyebabkan keributan besar di seluruh aula bajak laut. Karena keduanya, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tempat datang ke kota bajak laut ini dengan bangunannya dengan berbagai ukuran. Dapat dikatakan bahwa keduanya mengipasi kegembiraan di aula bajak laut hingga puncaknya. 3 hari yang lalu, keduanya diatur untuk kembali 1 tahun kemudian dan bersaing lagi. Mereka juga akan berangkat besok. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, mereka tidak ada hubungannya dengan kita.
Tidak perlu peduli tentang mereka. Petik 2. Dini hari berikutnya, orang-orang memadati pintu masuk aula bajak laut untuk mengirim Jiang Xuan dan Ling Yu, menyebabkan kemacetan. Melihat kerumunan di sana untuk mengirim mereka pergi, keduanya merasa sangat senang dan bangga, wajah mereka penuh senyum. Tidak ada yang bisa melampaui apa yang disebut orang-orang surga yang disukai mencapai impian mereka di masa muda mereka. Saudara Jiang dan saya adalah talenta yang saling menghargai. Pertukaran pukulan dapat menyebabkan persahabatan. Semuanya, jangan khawatir. Kami akan datang lagi tahun depan, kata Ling Yu kepada semua orang sambil memberi hormat. Jiang Xuan juga menunjukkan senyum saat dia berkata dengan lembut, kalau begitu, kita akan berpisah di sini. Tidak perlu bagi semua orang untuk mengirim kami pergi. Petik 2. Ini benar-benar bakat luar biasa, jenius, pahlawan di usia muda. Masa depan mereka tanpa batas. Mampu melihat begitu banyak pertarungan seru saat masih hidup juga dianggap sebagai Tatapan orang banyak tidak bergeser saat mereka melihat keduanya berbalik dan pergi. Jelas, Jiang Xuan dan Ling Yu, dua talenta luar biasa dengan garis keturunan Great Desolate, telah membawa kejutan besar bagi orang-orang ini, mendapatkan rasa hormat yang tulus dari mereka. Tidak jauh, di pelabuhan di luar aula bajak laut, sebuah kapal bajak laut biasa-biasa saja juga berangkat. Sesosok putih berdiri di menara pengintai tertinggi di kapal yang berlayar ke laut luas saat cahaya pagi pertama muncul. Sosok putih ini memancarkan aura damai seperti dia terisolasi dari dunia ini, jauh dari semua obrolan dan kebisingan. Dia seperti menyatu dengan dunia. Jiang Xuan dan Ling Yu mengobrol dengan gembira tentang berbagai hal saat mereka berjalan di jalan yang lebar. Tiba-tiba, tatapan Ling Yu melihat Xiao Chen, yang berada di pedang hitam, menghadap angin. Tatapan Ling Yu berhenti, dan dia berkata dengan lembut, ini dia. Jiang Xuan melihat ke atas, merasa itu aneh. Apa yang salah? Apakah orang itu yang Anda sebutkan? Pemuda berpakaian putih yang juga memiliki garis keturunan Great Desolate dan ingin menjilatmu. Ling Yu mengangguk dan berkata, iya. Namun, kultivasinya tidak tinggi, dan dia lebih tua dari kami berdua. Selain itu, dia bukan dari sekte manapun dan sendirian. Bagaimana dia bisa layak berteman? Jadi saya menolak. Jiang Xuan tersenyum dan berkata, Saudara Ling, Anda tidak bisa membandingkan semua orang dengan kami. Ini tidak adil bagi mereka. Di antara orang biasa, dia sudah sangat mempesona dan bisa dibanggakan. Itu benar. Haha, aku salah, kalau begitu. Saat kebisingan dan obrolan perlahan mereda, Jiang Xuan dan Ling Yu pergi dengan bangga di depan mata seluruh kota. Kapal bajak laut berangkat ke arah yang tidak diperhatikan siapapun, memperlambat pelayaran lebih jauh. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika orang berbicara tentang masalah ini, mereka hanya akan ingat bahwa mereka disikat oleh Kaisar Naga Xiao Chen dan menyesali kesempatan hidup yang hilang, benar-benar melupakan dua jenius dari tanah yang diberkati ini. Ketika Katlas Hitam meninggalkan wilayah aula bajak laut, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, memimpin dua primal core venerates tahap awal, berdiri di atas binatang kura-kura besar, menunjukkan senyum dingin. Orang tua berpakaian abu-abu itu tidak lain adalah tetua dari sekte pengatur binatang. Godaan dari sumber jus kehidupan berkualitas tinggi terlalu besar. Selama sebulan terakhir, lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah memanfaatkan semua yang dia miliki untuk memposisikan orang-orang di sekitar pinggiran aula bajak laut. Begitu Xiao Chen muncul, lelaki tua berpakaian abu-abu itu akan segera mengetahuinya. Berat, aku berpikir bahwa kamu akan bersembunyi di sana seumur hidup, tidak pernah keluar lagi. Mengejar, teriak lelaki tua itu dengan dingin, dan binatang kura-kura tempat dia berdiri menyerang kapal bajak laut Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Kecepatan yang sangat cepat dan tubuh besar dari binatang. Kapten, telur kura-kura tua itu sebenarnya tidak pergi. Sebaliknya, dia berdiri di atas kura-kura kecil dan mengejar. Haruskah kita mengusir mereka? Kutukan Xiao Su datang dari ruang kendali. Di menara pengintai, Xiao Chen duduk dengan tenang di cycle throne-nya. Dia berkata dengan tenang, binatang kura-kura itu cukup mengesankan. Anda tidak akan melepaskannya dengan mudah. Temukan wilayah laut yang lebih terpencil dan habisi mereka. Petik 2. Ya, Kapten. Saat binatang kura-kura itu perlahan memperpendek jarak, lelaki tua berpakaian abu-abu itu merasa bahwa kemenangannya sudah dekat. Oleh karena itu, dia mengungkapkan senyum saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Teman kecil berpakaian putih, kita bertemu lagi. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, memang. Namun, kali ini, itu mungkin bukan kebetulan. Potong omong kosong. Serahkan sumber jus kehidupan, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian.
Adapun masalah Anda membunuh dua elang baja dingin milik bis governing sekte saya bisa menghapusnya. Ini adalah kompromi terbesar yang bisa saya berikan kepada Anda. Pikirkan sendiri dulu. Pria tua berjubah abu-abu itu melepaskan aura kuat dari pembudidaya inti primal tahap akhir. Suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Badai yang sangat mengamuk dan menakutkan menendang permukaan laut. Langit segera berubah gelap dan mendung. Aura yang sangat kuat. Merasakan aura lelaki tua itu, kru pedang hitam merasa terkejut dan menarik napas dengan tajam. Hanya dengan auranya saja, dia bisa menimbulkan badai yang begitu besar. Pria tua berpakaian abu-abu ini benar-benar mengesankan. Namun, yang mengejutkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, pedang hitam berukuran rata-rata berlayar dengan mantap di tengah badai, tidak bergetar sama sekali. Kapal bajak laut ini agak luar biasa. Dua Venerate inti primal utama tahap awal di belakang terperangah, sekarang melihat pedang potong hitam dalam cahaya baru. Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum dingin. Saya pikir dia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar selama 1 bulan. Ternyata dia baru saja memperkuat kapal bajak lautnya. Aku akan berurusan dengan kapal ini. Anda berdua menagih lebih. Selain pemuda berpakaian putih, bunuh semua orang. Petik 2. Dengan dua ahli Major Primal Core tahap awal yang naik untuk menangani kelompok yang kultivasinya sebagian besar berada di tahap esensi yang dan alam inti primal kecil, tugas ini akan sangat mudah untuk diselesaikan. Energi esensi sejati lelaki tua berpakaian abu-abu itu melonjak dan mengeluarkan aura yang menakutkan sebelum dia melemparkan serangan telapak tangan. Ledakan. Gelombang raksasa muncul di permukaan laut dan melemparkan seluruh kapal bajak laut ke langit, benar-benar mengurangi kecepatannya. Sekarang, niat membunuh muncul di wajah dua Mayor Primal Core Venerates tahap awal. Mereka membubung ke udara, bersiap mengambil kesempatan ini untuk naik ke kapal. Kapten, dua rekan Major Primal Core tahap awal itu akan datang, kata Xiao Su gugup dari ruang kendali. Xiao Chen mengamati dari menara pengintai dan berkata dengan tenang, saudara-saudara di menara, ganti muatan reguler balista bintang 4 untuk baut khusus. Lalu, bidik ke orang tua di sebelah kanan. Suara tenang Xiao Chen terdengar, menenangkan semua saudara di kapal. Ya, Kapten. Semua awak di menara menjawab serempak. Berderak, berderak. Banyak balista diam-diam berputar di menara, mengunci orang tua yang menyerbu di sebelah kanan. Guyuran. Kapal bajak laut biasa-biasa saja di udara mendarat kembali di laut. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu akhirnya memasuki jangkauan balista bintang 4. Namun, Xiao Chen tidak memberikan perintah untuk menembak. Jadi, semua orang menahan napas dan tidak bertindak gegabah. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengungkapkan senyum sambil berdiri di atas binatang kura-kura, mengantisipasi adegan berdarah. Tidak ada seorang pun di kapal yang bisa menghentikan dua Venerate inti primal utama dari membantai semua orang. Tapi, di menara pengintai, Xiao Chen akhirnya memberi perintah dengan nada dingin, mengirimkannya ke telinga semua saudara di menara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 64 balista besar. Setiap balista dapat memuat 8 baut dan menembakkan 4 baut sekaligus. Baut-baut menghujani dengan segera, bergegas ke depan tanpa ampun seperti ular berbisa. Baut yang dibuat khusus itu mahal tetapi sangat efektif. Sebelum lelaki tua di sisi kanan bisa berteriak, tubuhnya tampak seperti sarang lebah. Guyuran. Orang tua itu jatuh ke laut dan terkikis sampai tidak ada yang tersisa. Seorang Mayor Primal Core Venerate yang bonafit jatuh di tempat begitu saja. Orang tua lainnya ketakutan konyol, tertegun di udara, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini bisa? Pria tua berpakaian abu-abu yang terkejut di atas binatang kura-kura itu jelas tidak mengharapkan ini. Dia berpikir bahwa dia memilikinya di dalam tas, bahwa ini akan menjadi sepotong kue. Namun, hanya dalam satu tarikan napas, Mayor Primal Core Venerate tahap awal meninggal. Ini adalah teman lama yang telah dikenal oleh lelaki tua berpakaian abu-abu itu selama beberapa dekade. Huang tua, kembalilah. Kapal itu agak aneh, teriak lelaki tua berpakaian abu-abu itu dengan keras kepada lelaki tua lainnya. Bahkan jika lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa, lelaki tua lainnya sudah ketakutan tanpa nyali. Karena itu, dia mundur dengan tergesa-gesa. Kenyataannya, jika lelaki tua itu tidak mundur, ini akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk naik ke kapal. Di bawah instruksi Xiao Chen, semua 64 balista telah menembakkan semua baut mereka. Mereka akan membutuhkan setidaknya 3 detik untuk memuat ulang, cukup waktu bagi lelaki tua itu untuk mengisi ulang. Kebanyakan orang akan meninggalkan cukup untuk 2 putaran tendangan voli. Setengah akan selesai menembak sebelum setengah lainnya dimulai.
Itu akan memberi paruh pertama waktu untuk menyelesaikan relot. Ini akan memungkinkan balista bintang 4 di menara untuk mempertahankan rentetan terus-menerus. Xiao Chen telah mengambil risiko dengan menembakkan 64 balista sekaligus. Fakta membuktikan pertaruhannya benar. Baut yang dibuat khusus memenuhi langit dan langsung membunuh Mayor Primal Core Venerate tahap awal. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, lelaki tua lainnya ketakutan konyol. Xiao Chen mengungkapkan senyum dingin dari menara pengintai. Kecepatan penuh di depan. Xiao Su, bersiaplah untuk menggunakan jurus terbaikmu. Hehe, Kapten, lihat saja aku. Pada binatang kura-kura besar, lelaki tua berpakaian abu-abu dan Huang tua mendiskusikan tindakan balasan. Tiba-tiba, gelombang raksasa melonjak di depan. Kapal bajak laut hitam membelah ombak seperti pisau tajam. Oh tidak, mereka sedang menagih. Ini mengejutkan Huang tua. Jelas, dia tidak berharap Xiao Chen dan yang lainnya begitu berani. Namun, kedua lelaki tua ini adalah pembudidaya inti primal utama. Ini terutama terjadi pada pria tua berpakaian abu-abu, yang merupakan ahli puncak Major Primal Core tahap akhir. Kamu mencari kematian. Pria tua berpakaian abu-abu itu gemetar karena marah. Xiao Chen benar-benar berani, dia sebenarnya sombong ini. Mendeguk, mendeguk. Gelembung muncul di laut berbintang. Binatang kura-kura besar, yang hanya memperlihatkan cangkangnya, muncul dari air. Ketika binatang kura-kura itu benar-benar menampakkan dirinya, kru Xiao Chen menemukan bahwa kulit kura-kura yang terlihat sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Penampilan sejati binatang kura-kura itu seperti gunung kecil. Tidak gentar oleh binatang kura-kura, Xiao Chen bersiap untuk melancarkan serangan saat dia melihatnya. Dia segera memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Xiao Su, giliranmu sekarang. Hahaha, mengerti, Kapten. Suara mendesing. Kapal Black Cutlass berbelok di permukaan laut, memperlihatkan satu sisi ke binatang kura-kura. Sebelum kedua lelaki tua itu mengetahui apa yang terjadi, mereka mendengar suara derit dari kapal. Kemudian, mereka melihat meriam memanjang dari sisinya, tampak seperti taring terbuka dari binatang buas. Kemarahan Neptunus bintang 4 puncak. Pria tua berpakaian abu-abu itu sangat berpengetahuan. Ketika dia melihat 16 meriam, dia langsung memucat. Seandainya lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengetahui bahwa kapal bajak laut ini memiliki begitu banyak kemarahan Neptunus, dia tidak akan berani mendekati pedang hitam itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Pria tua berpakaian abu-abu itu pasti akan melarikan diri sejauh yang dia bisa dan tidak akan menargetkan Xiao Chen sama sekali. Api. Xiao Chen tanpa ekspresi memberi perintah. 16 puncak kemarahan Neptunus bintang 4 secara bersamaan menyemburkan bola meriam energi iblis hitam. Semua bola meriam energi iblis hitam berputar dengan kuat, mengandung energi mengamuk yang sangat tertekan. Setelah perlakuan khusus dari penyuling aliansi bajak laut, setiap bola meriam energi iblis dapat dengan mudah meratakan gunung kecil. Pada saat kritis, binatang kura-kura meraung, dan gelombang yang menjulang tinggi muncul di depannya, membentuk dinding air yang tebal. Ledakan. Bola meriam energi iblis meledak di dinding air. Kemudian, yang kedua dan ketiga diikuti dengan cermat. Akhirnya, ke-16 meledak. Sepertinya Dewa Laut mengamuk. Langit menjadi mendung, dan ledakan keras terdengar dari jarak 500 km, memekakkan telinga semua orang untuk sementara. Gelombang laut yang bergelombang langsung menguap saat energi besar tersapu. Pria tua berpakaian abu-abu dan Huang tua segera terlempar ke udara, muntah darah. Dengan area efek yang begitu besar, tidak ada cara untuk menghindari ledakan itu. Keduanya segera bersembunyi di balik binatang kura-kura. Api. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin saat dia mengulangi perintah untuk menembak, tanpa ampun. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meledak lagi. Kedengarannya seperti guntur yang menderu, membuat semangat juang semua orang bergetar. Tanpa gelombang laut yang menghalangi kali ini, bola meriam Neptun Serage meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Area efeknya bahkan lebih besar. Bang, 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 bang. Saat meriam itu mendarat di laut, meriam itu melontarkan cipratan yang menjulang tinggi hingga ke awan. Ledakan-ledakan mengerikan itu menerjang laut, membuka banyak lubang besar di dataran laut. Kemudian, pusaran air terbentuk, mengaduk gelombang yang menjulang tinggi. Laut segera berubah sangat kacau. Angin kencang bertiup saat tornado terbentuk. Gelombang memuncak saat ledakan terdengar tanpa henti. Adegan mengerikan di depan lelaki tua berpakaian abu-abu dan Huang tua tampak seperti benar-benar ada dewa laut yang mengamuk. Mereka mengangkat kaki mereka dan berlari dengan liar. Mereka tidak bisa lagi begitu peduli lagi. Mereka hanya ingin meninggalkan jangkauan kemarahan Neptunus secepat mungkin. Hati kedua lelaki tua itu dipenuhi dengan kengerian.
Serangan kemarahan Neptunus ini tidak terhalang oleh gelombang dan jauh lebih kuat dari yang pertama. Pria tua berpakaian abu-abu itu masih baik-baik saja, tidak terluka parah. Namun, Huang tua dipenuhi luka, sangat lemah, dan sangat pucat. Saat Huang tua melihat ke depan, lelaki tua berpakaian abu-abu itu semakin menjauh. Huang tua merasa putus asa dan kesakitan saat dia berteriak dengan suara serak, "Tang tua, selamatkan aku." Pria tua berpakaian abu-abu itu mengabaikan Huang tua. Dia hanya beberapa langkah lagi untuk melarikan diri dari jangkauan kemarahan Neptunus. Mengapa dia dengan bodohnya kembali dan membawa beban? Kau menipuku. Old Huang mengeluarkan raungan penyesalan, kebencian membanjiri hatinya, membenci bahwa dia tidak berhati-hati dalam berteman. Tapi, raungan yang sedih tidak mendapat simpati dari Xiao Chen. Sebaliknya, dia dengan kejam memberi perintah untuk menembak. Ledakan. Di tengah bola meriam yang memenuhi langit, Old Huang, yang gagal keluar dari jangkauan mereka, segera dihancurkan, sekarat tanpa meninggalkan mayat. Suara mendesing. Gelombang kejut melonjak keluar, menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan menyebabkan dia muntah seteguk darah lagi. Namun, dia berhasil lolos dari jangkauan kemarahan Neptunus pada akhirnya. Bocah sialan. Setelah aku kembali, aku pasti akan meminta sekte pengatur binatang untuk datang dan membunuhmu, teriak pria tua berpakaian abu-abu sambil melihat ke belakang. Hujan deras turun di laut dengan ombaknya yang mengerikan. Sebuah kapal bajak laut hitam mengendarai laut bergelombang ini seperti penguasa mengamuk. Menjerit, pekik. Namun, tepat ketika lelaki tua berpakaian abu-abu itu berpikir bahwa dia telah berhasil lolos dari malapetaka, dua tangisan burung yang tajam tiba-tiba datang dari depan. Pria tua berpakaian abu-abu itu menoleh, dan wajahnya berubah, langsung pucat. Dua elang baja dingin, tiran laut, bersinar dengan cahaya dingin, membawanya sebagai mangsa dan menguncinya dengan kuat. Xiao Chen telah mengantisipasi bahwa dengan kecepatan lelaki tua berpakaian abu-abu itu, lelaki tua itu tidak akan mati karena meriam. Jadi, dia terlebih dahulu meminta Cold Steel Eagles untuk menunggu di depan. Karena semua bentuk keramahan telah ditumpahkan, Xiao Chen tidak berniat membiarkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu kembali hidup-hidup. Apa yang membuat lelaki tua berpakaian abu-abu itu semakin putus asa adalah bahwa kedua elang baja dingin ini tampak lebih kuat daripada ketika sekte pengatur binatang mengendalikan mereka. The Cold Steel Eagles samar-samar tampaknya telah mencapai puncak Major Primal Core Realm. Keputusasaan pria tua berpakaian abu-abu itu tak terelakkan. Jika binatang kura-kuranya masih ada, dia tidak akan takut pada kedua elang baja dingin ini. Namun, setelah menderita 3 tembakan meriam, itu sudah mati. Bahkan dengan itu, jika lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak terluka oleh tembakan meriam, dia hampir tidak akan mampu mengatasi kedua elang baja dingin ini. Namun, tidak ada jika dalam hidup, adegan Xiao Chen dikejar oleh Cold Steel Eagles diperagakan kembali di atas permukaan laut, tapi kali ini, oleh orang yang berbeda. Mangsanya sekarang adalah pria tua berpakaian abu-abu. Ironi nasib dalam siklus karma. Dengan 2 elang baja dingin dalam pengejaran, lelaki tua berpakaian abu-abu itu perlahan-lahan dipaksa mundur. Pedang hitam yang membawanya mimpi buruk semakin dekat. Luka di tubuh lelaki tua itu perlahan berlipat ganda. Xiao Chen, yang pernah mengalami pelecehan dari elang baja dingin, sangat memahami betapa buruknya perasaan ini. Tidak ada waktu bagi seseorang untuk menarik napas atau menyembuhkan lukanya. Itu adalah pengejaran tanpa henti. Jika seseorang berani berhenti, dia akan mati di saat berikutnya. 1 jam kemudian, kedua elang baja dingin bekerja sama dan membawa tubuh pria tua berpakaian abu-abu itu ke atas. Ketika Xiao Chen berpakaian putih di menara pengintai melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang ditangkap, dia dengan lembut berkata, "Kita bertemu lagi." Pria tua berpakaian abu-abu itu lelah secara mental dan sangat lelah. Ketika dia melihat Xiao Chen, dia batuk beberapa kali dan memuntahkan banyak darah. Pria tua berpakaian abu-abu itu merasa sangat kesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di hadapan Xiao Chen sebagai tahanan.